Memoir di minggu untuk episode kali ini. Sejujurnya episode kali ini gue hanya akan rekap seminggu. Gue tidak ada sih yang gue pelajarin tapi nggak yang spesifik banget. Gue belum minggu ini cukup lebih ke banyak berkegiatan. Cukup padat kegiatan gue di minggu ini karena pertama adalah project yang gue direct yang kemarin gue belajar syuting itu sudah masuk tahap editing, sehingga ada waktu di mana gue harus tidur lebih lama untuk membahas projectnya dan tentunya untuk menyelesaikan project yang sudah dibuat. Ya hitungannya semoga hitungannya udah 60-70%, jadi 30% lagi deliver ke klien, and then feedback, and then baru kita akan tayang gitu. Tapi itu sih perihal editing ya sebenarnya akan selalu seperti itu aja. Gue kebetulan udah kerjasama dengan editor juga udah pernah gitu, jadi ya flow-nya kurang lebih sama dan tidak ada hal yang gimana-gimana karena again project-nya bukan project storyline based kayak bikin short movie gitu, jadi nggak punya spesifikasi tertentu. Sedangkan ini adalah project kaleidoskop di mana berarti visual-visual yang digabung ya bisa lebih banyak treatment yang bebas dibanding kalau mungkin film saklek dengan cerita gitu, harus storytelling gitu. Sedangkan kalau ini tidak, dalam artian storytelling banget gitu. Dan itu untuk project. Nah, tapi menariknya adalah kalau bahas apa yang gue pelajarin, gue di hari sebenarnya seminggu kemarin, tapi di hari Sabtu minggu kemarin kan gue memang dipercayai dan berterima kasih pada terlalu over again Kak Dika sama Bang Gilbas. Terima kasih sudah mengajak gue untuk menjadi tukang foto ya di event Fujifilm gitu. Sebenarnya tidak, sejujurnya ya gue merasa bahwa tidak terlalu layak gitu untuk berada di sana karena gue tuh bukan seorang fotografer. Tapi mungkin mereka sangat-sangat baik gitu untuk memberi gue kesempatan untuk kalau buat belajar sekaligus untuk ya menambah porto mungkin gitu. Dan menariknya adalah untuk sebelum kesana ya, sebelum gue melakukan potret-potret di event tersebut, gue tuh belajar tentang triangle exposure. Jadi selama ini Memoir di Minggu kan ada beberapa bentuk IP-nya. Gue sih pengen nyebutnya IP gitu. Memoir di Minggu dan Ruang Nalar tuh adalah IP. Ruang Nalar IP payungnya, Memoir di Minggu isinya. Memoir di Minggu tuh sebenarnya dimulai dari sebuah post gue di Instagram. Jadi keresahannya kan waktu itu gue sayang gak ya gue punya sebuah sosial media yang memang ditujukan untuk memberitahu apa yang kita buat atau mungkin kita lakukan, tapi kok nggak gue manfaatin. Akhirnya gue coba manfaatin dengan share foto-foto yang gue buat pakai digicam gue, which is ini dia digicam gue. Ya nanti akan gue review. Nih gue ada Olympus tuh, udah lama banget. Dan di foto dari Gcam ini dan akhirnya gue coba post gitu hasil dari foto-fotonya. Nah foto-fotonya itu gue post dan gue bikin seolah seperti kalau gue bikin film terus ada skripnya, karena waktu itu gue cuma pikir bahwa sayang sekali kalau misalnya gue harus atau gue cuma bisa nge-share skrip yang gue buat kalau gue punya video. Sedangkan mungkin keterbatasan adalah making video tuh lebih lama, atau mungkin gue secara waktu tidak mau, tapi mungkin lebih tepatnya tidak memprioritaskan itu untuk membuat waktunya gitu. Sehingga akhirnya yaudah gimana kalau foto, karena kalau foto kan cepret terus gue tinggal bikin gitu, tinggal bikin tulisannya aja. Dan yaudah akhirnya gue bikinlah Memoir di Minggu di mana itu ada foto dan juga tulisan-tulisan gue. Nah dari sana Memoir di Minggu berubah menjadi siniar gitu. Gue upload Spotify dan ini udah upload YouTube. Ini kalau di YouTube mungkin episode keempat ya. Nah menariknya adalah dari Memoir di Minggu akhirnya ada sebuah job yang bernama foto gitu di hidup gue, karena tidak pernah dibayangkan dalam hidup gue menjadi seorang fotografer. Karena sejujurnya ya gue tuh bodoh sekali dengan perfotoan. Yang mau gue bilang adalah gue bahkan belajar triangle exposure. Belajar sih dulu, tapi nggak terlalu paham. Terus akhirnya baru benar-benar mempelajari itu kemarin untuk mencoba memahami, ini dia yang gue perlu pahami gitu. Gue perlu memahami diafragma, gue perlu aperture, gue perlu memahami ISO, gue perlu memahami shutter speed gitu. Ya menyenangkan sekali sih, dan karena walaupun ya sejujurnya gue tidak bisa mengatur ngotak-ngatik Olympus ini karena si tombolnya Olympus ini itu udah rusak guys. Jadi ini adalah
kamera yang waktu itu bokap beli waktu gue kayak masih SD atau SMP awal gitu. Dan sampai sekarang masih berfungsi. Gue tadinya pengen banget beli kamera karena memang gue sudah niat untuk bikin memori di Minggu atau mungkin waktu itu namanya belum ada lah. Cuman ya bukan ya ada keterbatasan uang, tapi di luar keterbatasan uang saat itu gue mikir apakah jangan-jangan gue sebenarnya nggak perlu langsung beli yang baru karena keperluannya adalah untuk belajar dan happy dulu. Kayaknya kalau untuk hal yang ditujukan untuk happy jangan langsung yang mahal gitu. Kayaknya lu coba pelajarin dulu aja, kalau memang lu udah merasa bahwa happy-nya perlu dikali lipatkan ya silahkan gitu. Nah akhirnya gue nanya bokap, dan bokap bilang kita masih ada digicam, dan buat gua digicam ini sangat-sangat menyenangkan karena satu, pocket yang mudah dibawa, kedua hasilnya bagus sekali gitu. Ketika akhirnya gua ekspor ke dalam laptop, terus gua pindahkan lagi ke HP, wah hasilnya sangat menyenangkan gitu. Banyak banget foto-foto yang gua nggak expect buat gua, ya balik lagi buat gua yang tidak paham foto-foto ini, kayak bagus banget ya gitu. Dan dia sejujurnya gue tidak memahami, makanya kalau mungkin di sini lo ada yang follow gue di Instagram dan coba ngecek gue di Instagram, selalu gue tulis tidak ada hukum exposure karena memang benar-benar gue tidak ada hukum exposure sama sekali. Karena gue tidak bisa memerhatikan, dan ditambah dengan si tombol ini, si tombol Olympus ini tuh udah rusak guys bagian bawah sama atasnya, jadi gue tuh nggak bisa nge-switch. Susah lah, bukan nggak bisa tapi harus presisi banget karena dia tuh tombolnya tuh kayak ada yang salah gitu. Jadi kalau lo pencetnya kekencangan dia akan ngeblur kemana-mana gitu. Jadi gue tidak bisa ngatur ISO, gue sudah tidak bisa ngatur aperture-nya gitu. Sehingga ketika awal gue mau menggunakan, gue udah nyeting dulu di autonya. Gue bikin yang gue pengen suka, yang gue suka gitu. Walaupun akhirnya gue tidak bisa menyesuaikan tempat gitu. Harusnya kan kayak misalnya gue di tempat yang lebih warm, mungkin pengennya ada coldnya apa. Jadi gue nggak bisa gitu. Gue tidak bisa mengatur shutter speed dan juga diafragmanya. But anyways ya, Olympus ini menarik sekali gitu buat gue. Gue cukup menyarankan sih kalau misalnya kalian mungkin pengen memfoto-foto aja, atau kayak gue yang sebenarnya juga foto karena tahu bahwa kegiatan gue syuting itu banyak dan kayaknya sayang kalau tidak gue abadikan. Atau mungkin lu juga punya traveling, atau mungkin lu doyan kemana-mana, bersosial gitu. Buat gue sih kalau lu pengen mengabadikan dengan foto sih, ini sangat-sangat worth it ya. Gue nggak tahu apakah barangnya masih ada atau enggak. Ini Olympus apa ini? Kok nggak ada namanya dia? Oh iya sorry, ini Olympus VG1, mana nih? Kelihatan nggak? VG130 guys. Nah gue kayak beauty nih. Wait. Ya itulah VG, ntar gue, ya kalau gue nggak malas gue tulis. Ya pokoknya VG130. Ini bisa lu cari mungkin ya di e-commerce. Tapi balik lagi, gue nggak tahu masih ada atau tidak gitu. Karena ini udah lama banget, ini udah berapa belas tahun mungkin ya. Mungkin udah ada 10 tahun ya. Gue sekarang 24, ya umur gue 14 mungkin ini udah ada gitu. Tapi again sih, menariknya adalah gue secara tidak langsung jadi belajar fotografi, mengulang kembali napak tilas, karena kan sebenarnya kan kuliah gue itu ada fotonya gitu, tapi gue memang tidak edik lah saat itu. Gue harus mengakui bahwa gue sangat males saat itu ya. Tapi akhirnya sekarang gue lagi suka dan gue mempelajari hal tersebut gitu, yang which is menarik sekali ketika ada kesempatan untuk ya membantu motret gitu. Walaupun gue rasa sih tidak potret profesional ya, tapi membantu motret. Ya lucu aja sih, gue ngerasa bahwa di akhir November ini selalu ada hal yang menyenangkan dan lucu gitu. Gue bahkan bukan tidak sabar di tahun depan, tapi gue sudah tidak sabar dengan Desember. Gue mencoba untuk tidak sabar dengan setiap minggunya, jadinya kayak kalau orang kayak gue nggak sabar di tahun depan, kalau gue nggak sabar di bulan depan apa, gue berusaha untuk gue nggak sabar minggu depan apa, bahkan besok apa ya gitu. Karena ya beliefnya pasti akan ada sesuatu yang menyenangkan di setiap harinya gitu. Dan kalau memang itu ada, gue sudah siap untuk menerima kesenangan tersebut. Kalau outputnya tidak menyenangkan pun gue udah ready gitu. Ya prepare diri sendiri aja sih gitu. Ya mungkin itu aja ya kalau gue bagi, tapi nanti gue akan ada sesi di mana gue akan review Olympus ini. Tapi nggak bisa spesifik teman-teman, jadi sorry banget, gue bukan jagoan dari perfotograferan, tapi ya we'll see ya. Nanti gue juga pengen bikin akun sih di TikTok, kayaknya gue akan coba mulai main
kamera juga gitu. Dan untuk memori di minggu di episode kali ini itu aja. Dan jangan lupa kalau misalnya lo mau follow gue di Instagram ada di Vika_Sugesti, dan di TikTok juga ada di Sugesti Y-nya 3_. Lo bisa DM gue kalau mau ngobrol-ngobrol langsung, juga bisa langsung DM aja. Apaan tuh kan kita di DM. Ya udah gitulah, let's go, bye.